Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid-murid Kristus bukan berarti lalu semua akan berjalan baik-baik saja. Bukan berarti lalu kita tidak akan menghadapi masalah. Kita akan hidup dengan tenang, damai, tidak ada pertikaian, tidak demikian. Nyatanya dalam kehidupan kita masih akan menghadapi aneka macam persoalan dan kesulitan. Kadang kita mungkin tidak sejalan atau berbeda pendapat, bahkan bisa jadi terjadi konflik satu dengan yang lain. Kadang bukan hanya dengan pihak lain, kadang di dalam internal gereja pun kita mengalami konflik satu dengan yang lain. Tetapi itulah situasi kita selama kita masih ada di dunia ini. Kita akan tetap menghadapi aneka macam kesulitan, tantangan, dan persoalan kehidupan ini. Bahkan mungkin kita juga menghadapi kesulitan, ancaman dari luar diri kita, dari luar gereja yang mungkin menghambat, mempersulit kita, menganiaya kita, dan sebagainya. Dan inilah yang sudah disampaikan Tuhan kepada para rasul, kepada murid-muridnya. Dalam waktu dekat, pada waktu itu memang dalam konteks situasi Yesus akan ditangkap untuk menjalani puncak tugas perutusannya, menderita sengsara dan wafat di kayu salib, yang membuat para murid tercerai-berai meninggalkan Yesus. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, bagaimana kemudian para murid pun juga akan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Tidak ada para rasul pada waktu itu, tetapi sampai gereja saat ini senantiasa menghadapi tantangan dan kesulitan, bahkan penganiayaan. Tetapi Yesus tidak mengharapkan kita berkecil hati, menjadi lemah. Justru Yesus menghendaki kita untuk menjadi tangguh dan kuat. Maka Yesus pun memberikan peneguhan kepada kita untuk menguatkan hati kita, karena sejatinya Yesus telah mengalahkan dunia. Maka kita tidak perlu takut dan cemas menghadapi aneka kesulitan dan tantangan kehidupan. Namun bukan berarti lalu kita bersikap jumawa, tetap kita diajak untuk menyandarkan diri kepada Tuhan dan mohon rahmat kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu dan kuat menghadapi aneka macam kesulitan dan tantangan hidup kita. Dan disinilah kita akan menjadi murid-murid Kristus yang tangguh. Maka dalam kehidupan kita berdoa mohon kepada Tuhan
bukan hanya mohon untuk dilancarkan, dimudahkan, tetapi kita juga mohon kekuatan agar kita semakin dikuatkan, terlebih ketika kita menghadapi aneka macam dan tantangan dan kesulitan hidup kita, supaya kita menjadi murid-murid yang tangguh, bukan murid-murid yang manja, bukan murid-murid yang lemah, tetapi kita menjadi murid-murid Yesus yang tangguh dan kuat. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita semakin dikuatkan dalam menghadapi aneka macam tantangan, kesulitan, persoalan hidup kita bersama dengan Yesus Tuhan kita yang telah mengalahkan dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,